إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون حيث تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة حرم الله عليهم الجنة المدمن الخمر والعاق والديوث صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu kita bisa untuk berubudiyah kepada Allah di dalam masjid ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari kita terlahir ke permukaan bumi ini sampai detik ini, itu semuanya tidak terlepas daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita yang mengaku beriman kepada Allah, seyogyanya lah, sepantasnya lah, bahkan kewajiban untuk kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian selawat beriringkan dengan salam, tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat yang selalu kita lantunkan di bumi ini bisa menjadi penolong bagi kita nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat takwa untuk kaum muslimin sekalian, terutama untuk diri khatib yang menyampaikannya. Marilah sama-sama kita selalu meningkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus selalu tanamkan sifat muraqabah dalam diri kita. Apa itu muraqabah? Yaitu sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat
rahimakumullah. Bertitik tolak dengan hadis yang telah khatib sampaikan di awal khutbah tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haramallahu alaihimul jannah." Ada tiga golongan orang yang diharamkan jasanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini akan menjadi pembahasan kita pada saat sekarang ini. Kalau khatib bertanya kepada kaum muslimin sekalian, apakah mau masuk ke dalam surga? Pasti dan pasti, jawabannya pasti mau. Siapapun kita pasti ingin sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga di mana surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi bekerja, semuanya akan kenikmatan dan kegembiraan yang akan kita rasakan. Siapa yang tidak akan mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana cara kita masuk ke dalam surga? Karena begitu banyak manusia di dunia ini, tidak semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cara agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus menjauhkan tiga golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang tiga? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mudminul khamar. Apa itu? Orang yang suka minum minuman mabuk, orang yang suka minuman keras, tiap hari, pagi, siang, malam, kapanpun selalu minuman keras yang dilakukannya, yang dikonsumsinya. Ini golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Dan kita perlu ketahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah bukan hanya orang yang meminum, tetapi banyak orang lain yang mendapat akibat seperti itu. Siapa dia? Orang yang menjualnya, orang yang membuatnya, orang yang membelikannya, itu juga termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ini merupakan larangan keras Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya, itu semua adalah rijisun, perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk meminum, mengkonsumsi, menjual minuman keras ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa yang pertama kali dalam hadis ini dikatakan minuman keras? Karena begitu banyak sekali akibatnya, mudarat yang akan kita dapatkan kalau kita dekat dengan minuman keras. Apa di antaranya? Di antaranya adalah yang pertama, salat kita tidak akan diterima, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal khamru ummul khaba'is." Sesungguhnya khamar itu adalah induk daripada yang buruk. Maka barang siapa yang meminumnya, lam yuqbal salatu arba'ina yauman, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita bayangkan, satu kali kita minuman keras, kita dekat dengan minuman keras, minum yang memabukkan, maka Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tidak akan menerima solat kita. Lalu bagaimana dengan kita yang sering mengkonsumsi ini semuanya? Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang kedua, akibat atau dampak dari minuman keras ini adalah bahwa minuman keras ini adalah induk kunci daripada segala keburukan. La yashrabul khamar, janganlah kamu minum khamar, karena itu adalah miftahun kullu syarr, kunci daripada sekalian keburukan. Karena dari minuman khamar ini, kalau kita sudah mabuk, maka kita bisa melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita mungkin mendengar sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki dipilihkan, diajukan kepada dia untuk mengambil 3 perkara keburukan. Pertama, melakukan zina dengan perempuan. Kedua, membunuh. Dan ketiga, meminum khamar. Lalu apa yang dipilih oleh laki-laki ini, ahli ibadah ini? Waktu itu dia berfikir, kalau saya mengambil untuk berzina dengan perempuan, orang lain akan tersiksa. Kalau saya membunuh, orang lain pun akan tersisa. Tetapi kalau saya meminum khamar ini, itu hanya saya sendiri yang akan mendapat dosa. Lalu apa yang dilakukannya? Diminumnya khamar ini. Kemudian setelah diminumnya khamar, langsung orang ini mabuk. Dan setelah mabuk, hilang akalnya. Ternyata keseluruh keburukan tadi dilakukannya. Ketika dia telah mabuk, dia melakukan zina dengan perempuan yang tadi. Kemudian dia juga membunuh orang tadi. Ini apa artinya? Bahwa mabuk, minuman keras ini adalah kunci daripada segala keburukan. Dan kita harus benar-benar untuk menjauhi yang namanya minuman keras ini. Kemudian yang golongan yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah al-aku. Apa itu? Uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kita kalau kita itu memang harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa seperti itu? Karena memang orang tua kita lah kita lahir ke permukaan bumi ini. Karena jasa kedua orang tua kita lah kita terlahir ke permukaan bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar yang nomor 2. Kita tahu yang nomor 1 dosa besar itu adalah syirik. Kemudian yang kedua apa? Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini artinya apa? Ini artinya benar-benar sangat membahayakan kita sekali kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin pada saat sekarang ini kita sendiri sudah menjadi orang tua, tetapi tetap kita memiliki orang tua. Lalu bagaimana dengan kita yang selama ini acuh kepada orang tua? Selama ini kita tidak tahu menaung dengan orang tua. Tentu itu termasuk kepada orang yang durhaka kepada orang tua, dan itu harus kita jauhi. Karena kata Rasulullah SAW, ini termasuk golongan orang nantinya yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, yang kata Rasulullah SAW yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah adalah ad-dayyusu. Dayyus. Siapa itu dayyus? Para ulama mengatakan bahwa dayyus ini adalah orang yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya. Apa maksudnya rasa cemburu di sini? Maksudnya adalah seorang laki-laki, seorang ayah, seorang kakak laki-laki, abang laki-laki, mama, siapapun itu tidak mau tahu kalau keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dayyus, dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, betapa banyaknya anak kemenakan perempuan kita, adik kita, siapapun itu, banyak sekali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diam, kita tidak mau tahu, kita indahkan itu, diam kita itulah kita disebut, digolongkan dengan dayyus. Nauzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin kita memiliki anak perempuan, adik perempuan ini kita tidak salat contohnya. Adik perempuan kita ini belum lagi menutup aurat contohnya. Maka kita diam dengan hal itu, kita tidak mau tahu dengan hal itu, maka itu orang yang termasuk kepada golongan yang ketiga kata Rasulullah SAW, yaitu dayyus. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Inilah tiga golongan yang kata Rasulullah SAW yang tidak akan masuk, hurima alaihimul jannah, diharamkan kepada mereka surga. Yang pertama yaitu orang yang pecandu minuman keras, orang yang suka minuman keras.
Kemudian yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan kita abaikan, bukan kita acuhkan, tetapi kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa di luar sana, di negeri yang tidak ada Islam di sana, mereka yakin bahwa ibu itu adalah hoki bagi mereka. Maka ketika ibunya sudah tua, dia akan menjaga, dia akan merawat ibunya. Kenapa? Karena mereka yakin itu akan memberikan hoki kepada mereka. Itu teorinya adalah umat Islam yang punya, tetapi prakteknya adalah orang yang non-Islam yang melakukan. Kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu dayus, orang yang tidak mau tahu dengan keluarganya yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat. Ada kita memiliki anak perempuan tetapi belum menutup aurat, kita diam. Maka ini kata Rasulullah adalah dayus dan itu akan masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang berada di sini bisa terhindar dari tiga golongan ini dan bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.